bisa dikatakan salah satu karyawan perusahaan begitu, karyawan perusahaan di jabatannya sebagai Project Manager PT Mediatekindo, dan beliau juga saat ini sudah memiliki CV dan merupakan CEO dari Ozone Indonesia, dan beliau juga akademisi di bidang sistem informasi. Jadi teman-teman, tidak ada salahnya nih ketika malam hari ini kita akan banyak belajar tentang sistem informasi dari segi pakarnya langsung begitu ya. Kalau selama ini kan bagaimana sih sebenarnya cara seorang bisa dikatakan programmer atau seorang sistem informasi ini membuat yang namanya aplikasi-aplikasi pemrograman di manajemen begitu. Oke, baik. Mungkin Pak Ferry ada yang mau ditambahkan dulu? Ulin, paling teman-teman semuanya silakan dimanfaatkan dan dinikmati gitu ya hidangan malam hari ini yang insya Allah ini juga fresh dari pakarnya. Ini chefnya kalau misalkan saya sama Bu Lina ini chefnya mungkin chef yang masih belajar ya. Nah ini kalau ini udah langsung pakarnya langsung ya dari sistem informasi, karena memang harapannya nanti Pak Agung bisa share ke teman-teman kaitannya dengan bahasa pemrograman dan lain sebagainya, kaitannya dengan prototipe dan lain sebagainya gitu ya. Karena kalau kita menggebu-gebu tentang, ayo kita harus bisa tahu tentang perkembangan TI gitu ya, namun kemudian kita nggak paham apa itu perkembangan teknologi informasi dan lain sebagainya, nanti itu juga kita akan kesusahan buat mengimplementasikan. Jadi selamat menikmati teman-teman, selamat pokoknya dimanfaatkan. Nanti Pak Agung insya Allah siap buat menjawab pertanyaan Bapak teman-teman semuanya, bisa sampai jam 12 malam ya Pak Agung ya. Ini pesertanya cukup banyak gitu. Alhamdulillah, Pak Nuwun. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferry. Mungkin teman-teman sekalian mau disambi untuk ngemil dan di sampingnya ada kopi atau teh, boleh ya Pak Agung ya? Boleh, oke. Tapi yang terpenting masih harus tetap konsen, karena mungkin ini seperti kelas saya ya Pak Ferry. Kelas saya sudah paham, nanti di akhir sesi live webinar ini kita akan mengadakan kuisis atau kuisis nih. Mungkin yang teman-teman belum sempat mengetahui apa itu kuisis, nanti kita coba main game secara asik-asikan tentang materi pada hari ini. Oke, mungkin langsung saja teman-teman sekalian, kita mulai live webinar manajemen sistem informasi pada malam hari ini. Saya persilakan Pak Agung untuk memulainya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah bisa dimulai nih, Bu Rina? Oke, saya sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, tes dulu suara keluar enggak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Groginya Masya Allah, banyak sekali yang hadir. Oke, berarti suara saya keluar ya. Saya kira ada problem teknis tadi. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, serta salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Allah kita Muhammad SAW, agar kelak insyaallah kita bisa mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir. Baik, pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya Prodi Manajemen, yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa memberikan materi pada malam hari ini. Oke, pada malam hari ini agendanya adalah webinar tentang manajemen sistem informasi ya, teman-teman ya. Dan yang mau dibahas terkait sebenarnya prototype atau wireframe yang nanti digunakan teman-teman untuk membuat sebuah proposal gitu ya. Oke, mudah-mudahan materinya nanti bisa bermanfaat dan mudah-mudahan segala pertanyaan nanti yang muncul saya bisa jawab berdasarkan pengalaman, tapi ya, kalaupun nanti ada yang
pertanyaannya sulit gitu ya, nanti coba saya cari-cari ilham ya, barangkali saya bisa dapat jawabannya. Baik, kita nggak usah tegang ya, maksudnya kita santai, webinar untuk malam hari ini, insya Allah materinya saya pilihkan juga yang tidak terlalu sulit. Baik, untuk proses transfer knowledge agar malam hari ini dilancarkan, kita tambahin lagi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin. Insyaallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Ini kalau begini nggak kelihatan ya. Share screen-nya apakah terlihat? Boleh raise hand? Terlihat? Oke, thank you. Makasih. Oke, table of content-nya malam hari ini, nanti profil singkat, nice to know me, walalala, GR-nya ya. Siapa gue nih ya kan? Tadi kenalan dulu nanti siapa saya di dunia praktisi, kemudian introduction about system, manajemen information system, kemudian nanti kita akan belajar juga tentang wireframing. Nanti kita coba menggunakan aplikasi namanya Miro. Terus kemudian nanti kita juga bahas dari sisi development, bagaimana cara mendevelopnya. Cuman mungkin tidak sedetail bagaimana kita nanti mengcodingnya ya, tapi tetap nanti ada apa yang bisa saya tunjukkan, nanti codingnya itu tampilannya seperti apa, outputnya kayak gimana. Secara simpel aja ya. Kemudian ada quiz tadi ya, dari Bu Rina. Kemudian nanti di sini juga sudah saya sertakan juga studi kasus nanti yang bisa teman-teman jadikan sebuah point of view. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Di sini saya hanya menstimulus teman-teman merangsang barangkali nanti dari studi kasus yang saya berikan bisa memicu tadi mungkin hal-hal yang di lapangan yang selama ini terabaikan ternyata itu sistem informasi manajemen gitu ya. Oke, next, kenapa nih? Oke, student progress untuk malam hari ini ada 4. Yang pertama, perkenalan, topik terkait sistem informasi manajemen. Kemudian prototype tadi wireframe, kemudian develop, proses mengimplementasikan hasil wireframe yang sudah kita buat, dan pengembangan sistem. Mungkin nanti pas di sesi wireframe kita juga menyesuaikan dengan alokasi waktunya. Nanti mohon izin kepada Pak Ferry dan Bu Rina, apabila waktunya saya melewati batas bisa dikasih interupsi biar bisa saya sesuaikan. Kemudian ada quiz. Oke, nah ini baru perkenalannya. Oke, hello, my name is Agung. My previous background is a project manager at PT Mediatek Indo. Usah di sini aja gitu. Okay, and also I'm a CEO and founder of Ozone Indonesia. Waduh, itu bahasa Inggris yang jarang tak keluarin itu. Soalnya biasanya kalau dikeluarin itu takut ya, takut salah sebenarnya. Ini tadi udah deg-degan, nah ini salah nggak ya ngomongnya? Oke, hobinya apa? Hobinya work from anywhere ya, kerja dari mana saja, terutama WFH, alhamdulillah. Lagi dikasih rezeki sama Allah bisa kerja dari rumah. Happy tummy, happy life ya. Makan terus biar seger. Ya. Jadi perbandingannya kelihatan ya yang di video sama yang di foto sebelah kiri. Ya, sebelah kiri itu fotonya masih agak seger. Kalau kata teman saya itu, ini karena fotonya kan ada jarak ya, ada jarak usia gitu. Kata teman saya itu dia bilang semakin bertambah tua, semakin bertambah pula masalah. Jadi kelihatan ya. Jadi kelihatan banyak masalahnya, yang sebelah kiri itu belum ada masalah. Anak juga baru 1, sekarang anak udah 2, jadi masalahnya udah kelihatan. Terus push rank, wah ini push rank ini hobi saya yang paling saya jalani setiap malam ya kan, untuk membantai toxic player ya. Push rank epic forever ya kan. Kemudian untuk expertise-nya, saya ada di project management with prototype and agile method.
itu sebuah metode di mana ketika kita bertemu dengan klien, biasanya kita menggunakan metode prototype itu yang simple, yang nanti teman-teman juga akan buat di dalam proposal. Jadi kita bisa tunjukkan dulu layoutnya nanti kayak gimana, terus di situ pengguna bisa melakukan proses review dan bisa kita perbaiki. Kalau agile method itu terkait kebutuhan pengguna yang request pengguna yang sangat cepat gitu. Nah, gitu. Kemudian yang lainnya dari saya itu terkait sistem requirement juga. Itu salah satu spesialitinya untuk mengklasifikasikan kebutuhan sistem, dan nanti kita di sini fokus kepada fungsional sistemnya. Jadi teman-teman nanti fokusnya lebih mengerjakan sisi fungsionalitasnya. Kemudian maintain a cross-function program and lead all aspect of function and feature delivery and running well. Jadi juga memaintain semua fungsi di dalam program serta memastikan bahwa semua aspek fitur dan fungsinya itu terdelivery dan bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi itu expertise saya sebagai project manager ya. Oke, in game-nya nanti ada 7, tapi nanti yang kita bahas ada 4 saja ya. Pertama pengenalan SIM, kedua analisis kebutuhan pengguna, ketiga prototyping, dan keempat nanti pengembangan. Karena itu yang nanti teman-teman butuhkan dan akan digunakan untuk membuat proposal. Oke, pertanyaan dulu. Kira-kira ada yang sudah pernah lihat SIM belum ya? Tapi tolong jangan dijawab, sudah Pak, ada di dalam dompet saya gitu ya. Nah itu mohon maaf, bukan SIM yang itu ya. Itu surat izin mengemudi. Kita konteksnya di sini adalah sistem informasi manajemen. Ada yang udah pernah lihat tampilan SIM belum ya? Boleh ada di dompet saya, Pak. Ada di dompet saya SIM-nya, oke. Oke, jadi SIM, sistem informasi manajemen itu nanti beragam. Ya, nanti ada beberapa salah satu platform yang akan memberitahu tentang bagaimana pentingnya sebuah informasi kalau dilakukan manajemennya. Mudah-mudahan soundnya keluar ya. Ages ago, information used to equal knowledge. Information was scarce and therefore possible to handle. And people able to obtain the information used it as a competitive advantage. But times have changed and things have become more complex, much more complex. Today, information comes in all shapes and sizes and is increasingly growing more and more unmanageable. Some companies choose to let their information run its own course, something that will eventually lead to death by data. Others stop up, think, and actively choose to start treating their information as a strategic asset. Let's have a look at how information can be turned into an advantage. Here's your typical production line today. Raw materials go in, products come out, and everything runs smoothly until something breaks. And spare parts take weeks to arrive. But here is how it would look if you proactively utilized your information. The data is now collected, analyzed, and used to keep you one step ahead all the time, to the mutual benefit of both your production and your finances. The same goes for your services, marketing, and sales. The customers buying your products are different and have individual needs and preferences. A systematic attention to their feedback would allow you to increase customer loyalty, satisfaction, and boost sales. You see, information management can help you create growth, manage risks, and develop new and innovative products.
This is what we refer to as data-driven innovation. So, to sum up, successful information management is not about big IT investments. It's about finding small, focused information use cases where you can directly add business value. Platon has created value in over 1,000 information management projects globally since 1999. Avoid death by data and start making data-driven innovation today. Visit us at www.platon.net. Oke. Jadi yang mau kita bahas bukan terkait pattern-nya ya, tapi tadi ya, bahwa sebuah data itu kalau kita bisa kelola dengan baik, makanya namanya informasi manajemen. Jadi kalau bisa kita kelola dengan baik, maka bisa memberikan feedback yang baik juga untuk kebutuhan kita gitu ya. Nah, apalagi jika disupport dengan namanya sistem. Gitu. Jadi sistemlah nanti yang akan mengatur semuanya untuk kita. Oke. Ages ago, information used to equal knowledge. Information was scarce. Oke, yang ini unable, skip saja. Oke, nah ini ada salah satu contoh tentang produk, sebuah produk karya anak bangsa namanya Mekari ya. Jadi Mekari ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di sebuah software development tapi product based ya. Dan yang mereka buat adalah banyak nanti. Ada beberapa produk di situ yang nanti masuk ke dalam sistem informasi manajemen. Produknya apa? Produknya ini nanti banyak. Ada, bisa nggak ke produknya. Ada Mekari Talenta, time management. Terus ada Mekari Jurnal, di sini ada laporan keuangan, perpajakan, produk inventory, akuntansi, dan sebagainya. Kemudian ini ada e-faktur, terus ada Mekari Kontak, terus ada yang mana semuanya nanti semuanya itu bisa saling terintegrasi gitu ya. Semuanya bisa saling terintegrasi satu sama lain. Itu terkait salah satu produk yang masuk ke dalam sistem informasi manajemen. Kemudian ini salah satu juga SAP ya. SAP ini juga salah satu sistem informasi manajemen juga ke dalam situ, yang mana di dalamnya fiturnya sudah sangat powerful ya. Kalau SAP itu fiturnya udah cukup banyak gitu. Nah ini nanti di dalamnya nih nanti teman-teman bisa sesuaikan karena sistem informasi manajemen itu banyak ya, nggak cuma satu. Nah kalau digabungkan jadi satu nanti kita sebutnya biasa sebagai ERP gitu. Enterprise akhirnya apa ya? Business program apa ya? Saya lupa. Nah nanti teman-teman bisa lihat di sini ada sistem inventory di sini, sistem inventory. Kemudian ada manufacturing. Kemudian ada sales and order management dan sebagainya gitu. Ini bisa berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kalau bicara tadi ada human capital management. Nah, itu sistemnya bisa berdiri sendiri. Ada juga inventory itu bisa berdiri sendiri gitu ya. Jadi bisa secara terpisah gitu. Tapi bisa juga digabungkan jadi satu. Ketika digabungkan jadi satu, maka akan lebih powerful lagi data yang bisa disajikan gitu ya. Jadi ketika misalkan nih ada kasus gitu ya. Kasusnya ini tiba-tiba production cost naik gitu ya. Nah, ketika production cost naik, itu nanti sistem itu bisa memberikan gambaran kenapa sih production cost-nya naik, berdasarkan apa data yang diinputkan selama ini gitu. Nah, tapi kan teman-teman nanti intinya menangkapnya tidak sedetail itu ya. Minimal teman-teman mau buat apa dulu dari sistem informasi manajemen ini? Mau ngambil yang mana dulu? Mau inventory,
mau sales and order, POS, point of sale, human capital, dan sebagainya. Nah, itu nanti teman-teman pilih saja dulu salah satunya. Nah, nanti ada namanya fase pengembangan. Di fase pengembangan itu baru teman-teman mau integrasikan ini dengan apa gitu. Jadi misalkan mau bikin POS-nya dulu, kemudian besok baru kita bikin inventory-nya. Besok lagi kembangkan lagi untuk bikin human capital management-nya. Seperti itu ya. Jadi bisa bertahap nanti pembuatannya. Oke. Oke, ini salah satu contoh dari sistem informasi manajemen untuk bisnis. ERP itu Enterprise Resource Planning. Oke. Kemudian ada Supply Chain Management. Kemudian ada Transaction Processing System. Kemudian ada Office Automation System dan ada lain-lainnya juga. Gitu ya, masih banyak. Harapannya ketika dari sisi konven ini kita ubah menjadi ditunjang oleh sistem, maka progresnya tentunya inginnya bertambah gitu ya, bisa lebih ekspansi gitu. Karena konven ini mungkin bayangannya sementara pakai buku lah ya, atau kalau zaman sekarang sebenarnya antara menggunakan sistem dan tidak itu memang tipis batasannya, karena hampir semua platform itu terintegrasi, contohnya Google Product seperti Excel, Google Doc dan sebagainya itu kan sudah terintegrasi satu sama lain, bisa di-sharing menggunakan Google Drive, namun tetap caranya manual ya, buka sini, buka situ, dilingkan sini, lingkan situ. Kalau sistem nggak, cukup sekali input, maka semua terintegrasi. Harapannya jika diberikan sebuah sistem, maka persentasenya tadinya rendah, jadi meningkat. Apalagi jika sistemnya spesifik, kita bicara ke sistem informasi manajemen, maka harapannya pun kebermanfaatannya pun akan naik, kemudian efektivitas dalam manajerial mengambil keputusan juga semakin bisa efisien gitu ya. Oke, saya ambil dari Wikipedia. Di sini pengertian terkait apa sih informasi manajemen sistem itu. Jadi, a management information system is an information system used for decision making and for the coordination, control, analysis, and visualization of information in an organization, gitu ya. Jadi sistem informasi manajemen itu digunakan untuk pengambilan keputusan, untuk berkoordinasi, mengontrol, menganalisis, dan memvisualisasikan sebuah informasi di dalam suatu organisasi. Nah, tujuannya adanya sebuah sistem informasi adalah untuk itu. Oke. Nah, di sini definisinya sama. Jadi kita baca singkat saja. Di sini sistem informasi manajemen itu tujuannya memang untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi yang relevan kepada para manajer di suatu organisasi, yang mana nantinya hal tersebut digunakan untuk proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien, serta membantu dalam proses planning, pengendalian, pengkoordinasian kegiatan di organisasi tersebut. Gitu ya. Kemudian di sini nanti ada elemen kuncinya, ada 6 elemen kunci. Yang pertama ada data. Jadi kalau kita bicara tentang sistem informasi manajemen, elemen kuncinya itu ada di data. Data itu berupa angka, fakta, transaksi, ataupun informasi lainnya yang harus relevan dengan kegiatan organisasi tersebut atau bisnis proses penggunanya nanti gitu. Kemudian pengelolaan data. Jadi setelah datanya ada nih, angka, fakta, transaksi dan lain sebagainya ini, maka akan dilakukan penggabungan, pemrosesan, penganalisaan, kemudian permodelan yang tujuannya diolah lagi agar dapat dimengerti dan mudah digunakan oleh manajer. Kemudian penyimpanan data. Di sini tujuan penyimpanan data adalah agar lebih terorganisir dan terstruktur gitu. Nah, kemudian harapannya apabila suatu saat kita akan mengakses data tersebut bisa diakses dengan lebih cepat dan efisien. Oke, kemudian ada siklus informasi, di mana siklus informasi ini
berbentuk seperti laporan, grafik, dashboard, dan sebagainya yang tujuannya memvisualisasikan sajian informasi yang sudah diolah tadi untuk kebutuhan si manajer tadi, untuk pengambilan keputusan. Kalau di zaman sekarang sudah ada AI, jadi mungkin bisa lebih expert lagi sistemnya, yang mana bukan hanya tampilan angka saja, tapi mungkin bisa menampilkan suggestion-nya. Mungkin seperti tadi, misalkan cost operasional naik, mungkin si AI bisa langsung take over dan bisa memberikan saran-saran. Dengan melihat tren seperti ini, sepertinya harus mengambil dari supplier yang ini. Gitu. Nah, itu bisa seperti itu gitu ya. Bisa lebih expert kalau teman-teman bisa jeli, detail dalam mengembangkan fiturnya, bisa dikembangkan sedemikian rupa. Kemudian jelas digunakan untuk pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah integrasi. Nah, integrasi ini hal yang paling kompleks di dalam sebuah sistem informasi manajemen ini, karena setiap sistemnya itu punya karakteristiknya masing-masing gitu ya. Jadi nanti fokusnya, harapannya ketika membuat satu prototipe, teman-teman fokus dulu ke salah satunya, mau kemana, ke production-nya, ke pemasarannya, ke SDM-nya, atau ke lain-lainnya. Ya, salah satunya dulu. Karena kalau dibabat semuanya bisa, salah dua masih oke, tapi kalau semuanya mungkin agak complicated nanti ya. Oke, ini kesimpulan saja. Jadi manfaat sebuah SIM itu adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan otomatisasi proses bisnis dan pengelolaan data. Kemudian meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan terintegrasi. Kemudian meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antara departemen dan level manajemen. Dan yang terakhir, meningkatkan organisasi dalam menghadapi perubahan dan tantangan bisnis. Oke. Nah, ini tantangan implementasinya. Ketika teman-teman mau membuat sebuah SIM, pertama adalah kebutuhan yang kompleks dan beragam. Tadi ya, karena beda-beda ya, ada keuangan, ada HR, yang beda-beda cara bisnis prosesnya gitu ya. Jadi itu sebuah tantangan implementasinya nanti, agak sulitnya agak di sana gitu. Kemudian perubahan teknologi yang cepat ini juga sama. Jadi kita kejar-kejaran dengan teknologi yang sekarang digunakan. Misalkan kita bicara nih, kalau dari sisi saya, kita pakai misalkan bahasa pemrograman PHP versi 8 yang dulu gitu ya. Ternyata 2023 sudah update lagi teknologinya, jadi Laravel 9 gitu. Nah, itu juga sama. Jadi kita harus menyesuaikan terus. Kalau masalah di sistem itu seperti itu dilemanya. Kemudian ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Jadi kadang ada yang datanya kurang lengkap karena tadinya kan konven ya, mungkin pencatatannya kurang rapi, ada yang hilang dan sebagainya. Itu juga jadi kendala. Kemudian yang terakhir keamanan informasi. Tapi untuk keamanan informasi kita bisa abaikan dulu karena fokusnya teman-teman nanti lebih ke fungsional, bagaimana cara bikin prototipe dan sebagainya gitu ya. Oke, kesimpulannya nanti bisa teman-teman baca sendiri ya. Nah, ini tadi terkait produknya Makari, ini agak detail masuk ke dalam sedikit showcase terkait aplikasinya dia. Oke, kita lihat dulu ya. Udah tahu kan kalau bisnis mau cuan kuncinya ada di pembukuan yang baik. Tapi ribetnya mengelola pembukuan secara manual selalu aja jadi alasan. Tenang aja, sekarang ada Makari Journal, software akuntansi online terintegrasi untuk kembangkan bisnis kamu dengan mudah. Bahkan buat yang nggak ngerti akuntansi sekalipun. Dapatkan laporan keuangan bisnis lengkap sampai rekonsiliasi bank secara otomatis. Stok barang yang mau habis juga akan selalu kita kasih tahu. Jadi, kamu bisa ambil keputusan bisnis yang lebih tepat di mana aja, kapan aja. Dan masih banyak lagi hal baik yang bisa kamu dapatkan dalam menjalankan bisnis. Kembangkan bisnis jadi lebih cuan dengan Makari Journal. Coba gratis sekarang. Oke, jadi kalau tampilannya kayak gimana sih tampilan sistemnya? Tampilannya kayak gini saja. Secara otomatis, stok barang yang mau habis. Ini tampilannya simple ya. Kalau teman-teman lihat, tampilannya cuma seperti ini aja. Nah, ini nanti tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, di sini yang teman-teman harus petakan. Kita mau lihat apa di dalam sistem. Fitur apa aja yang nanti ada di dalam sistem gitu ya. Fokusnya ke situ dulu. Kita mau bikin sistem ini, fiturnya apa?
Nah, mungkin merujuk kepada studi kasusnya teman-teman nanti. Teman-teman studi kasusnya apa, kemudian bisa dilakukan beberapa metode pengumpulan data tadi, pengumpulan informasi, kemudian baru kita sesuaikan kebutuhannya apa, sebenarnya kebutuhan penggunanya ini apa. Gitu. Baru kita berangkat dari situ untuk membuat fiturnya nanti. Fiturnya di sistem itu nanti apa saja. Misalkan penggunanya ingin ada dong laporan laba rugi gitu, bisa kita buatkan seperti ini. Atau bisa juga tadi rekonsiliasi bank modelnya kayak gimana. Nah kayak gini misalkan pakai model card, nanti bisa dicocok-cocokkan transaksi tanggal berapa dengan transaksi tanggal berapa, atau dengan tampilan yang berbeda juga boleh. Dan itu nanti tergantung proses observasi dan brainstorming teman-teman ketika mengerjakan gitu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Atau sesi tanya jawabnya bagaimana, Bu Rina? Apakah di sela-sela seperti ini atau dilanjut sampai akhir dulu? Mungkin dilanjut dulu sampai akhir, Pak Agung. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya, sudah saya tulis di kolom chat untuk raise hand atau menulis di kolom chat. Oke, baik-baik. Oke, kalau gitu dilanjut dulu terkait analisis kebutuhan pengguna. Nah, ngomong-ngomong sebelum kita bikin wireframe, kita harus tahu dulu terkait kebutuhan pengguna. Jadi nggak ada tuh namanya tiba-tiba bangun sebuah aplikasi tanpa tahu apa yang dibutuhkan oleh si pengguna aplikasinya, gitu kan. Jadi nggak ujuk-ujuk ada, tapi bisa jadi itu terrealisasikan juga. Mungkin karena teman-teman sudah punya studi kasus ya diri sendiri, misalkan punya usaha atau apa dan membutuhkan hal tersebut. Nah, bisa juga berangkat dari situ gitu. Kalau misalkan nggak punya kasus dari diri sendiri, nah paling mudah ya cari kasus dari orang sekitar kan gitu ya. Jadi kita perlu dulu namanya analisis kebutuhan pengguna. Di dalam analisis kebutuhan pengguna itu nanti ada beberapa metode yang kita bisa gunakan. Di sini nanti metodenya ada 3. Ada wawancara, observasi, dan juga studi literatur. Oke. Jadi dijelaskan bahwa analisis kebutuhan pengguna adalah satu proses untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan memahami kebutuhan pengguna dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Tujuan dari analisis kebutuhan pengguna adalah untuk memastikan bahwa SIM yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna dengan baik, gitu ya. Kemudian ini ada metodenya ada 3, dan setiap metode ini bukan artinya kita memilih salah satu di antaranya saja, gitu ya. Artinya ketiga metode ini bisa di cross, gitu ya, bisa disaling digabungkan gitu. Kita bisa menggunakan wawancara dan juga observasi. Atau kita mau melakukan observasi dulu baru wawancara, bebas. Atau ambil kondisi yang paling ideal dengan permasalahannya teman-teman gitu. Paling mudah wawancara ya, udah wawancara dulu. Karena mungkin ketika mau observasi penggunanya belum ada nih, belum punya kepikiran, misalkan teman-teman kamu mau nggak aku buatin sistem informasi POS gitu ya, manajemen pemasaran tapi terkait POS-nya gitu, point of sale. Nah, si yang ditanyain ini mau, tapi dia belum bisa menggambarkan kayak aku belum pernah pakai POS itu kayak gimana gitu ya. Jadi mungkin ditanya-tanya terkait apa sih kendala yang kamu pengen atasin dengan sistem gitu. Oh, aku pengen catatan transaksi penjualan barangku terekam. Terus misalnya setelah transaksinya ada, stokis barangku juga bisa ke-record gitu. Jadi berkurang berapa nih barang di gudang dan lain sebagainya, itu bisa terekam oleh sistem gitu. Jadi kita tahu kapan harus pengadaan lagi, atau kapan kita harus beli ulang, distribusi lagi dan sebagainya gitu ya. Itu nanti bisa disesuaikan sama kasusnya teman-teman. Jadi wawancara ataupun observasi ataupun studi literatur ini bukan dipilih salah satunya ya, tapi silakan digabungkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, untuk mendapatkan tadi kebutuhan pengguna yang akurat gitu ya.
Oke, setelah tadi kita dapat setelah kita melakukan metode tadi, wawancara WOS tadi, wawancara observasi sama studi literatur, selanjutnya kita melakukan proses namanya identifikasi dan dokumentasi kebutuhan. Jadi proses identifikasi tadi melalui WOS tadi, metode WOS, kemudian kita mengklasifikasikan hasil WOS kita. Kita bisa kategorikan tadi kebutuhannya secara fungsional dan juga secara non-fungsional. Nah, bedanya apa nih fungsional dan non-fungsional? Fungsional itu adalah semua yang berhubungan dengan sistem. Jadi misalnya gini, aku ingin ketika sistem ini aku mau masuk ke dashboard itu harus pakai login dulu. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk. Terus setelah login, nanti ada menu-menu yang tertampil, ada dashboard yang muncul. Kemudian nanti ada menu ekspor data, import data, dan seterusnya. Nah, itu terkait kebutuhan fungsional. Kalau yang non-fungsional itu seperti apa? Nah, kalau yang non-fungsional itu terkait, misalkan teman-teman bikin aplikasinya web version ya, web based kalau kita nyebutnya. Kemudian saya ingin aplikasi tersebut itu bisa tampil di mobile gitu dengan bentuk seperti aplikasi mobile. Nah, itu non fungsional. Jadi kita hiraukan, kita abaikan dulu. Jadi fokusnya teman-teman itu nanti lebih ke fungsionalnya dulu gitu ya, fungsional sistem. Kemudian setelah klasifikasi, teman-teman perlu memprioritaskan mana yang kebutuhan ini sifatnya mandatori, harus ada gitu ya, tidak bisa dihilangkan, atau ini yang lebih urgent daripada fitur yang lain. Nah, itu harus ada pengelompokannya dulu agar apa, ketika nanti ini benar-benar diimplementasikan atau betul-betul dirancang, teman-teman mendapatkan satu sistem yang utuh secara flow gitu. Jadi misalkan aku ingin bikin sebuah sistem audit gitu ya. Jadi satu flow audit itu bisa ke-capture dulu sampai akhir. Nah, itu yang urgent-nya. Nah, yang nggak urgent-nya misalkan ini nanti ketika ketika auditnya sudah expire, nanti ada notifikasi ke sini. Nah, itu mungkin bisa kita kesampingkan dulu, bisa kita taruh di fase yang berikutnya. Kita lihat dulu, pokoknya pengaruhnya ini besar yang mana gitu. Nah, nanti teman-teman yang mungkin bisa lebih punya gambaran detail terkait kondisi di lapangan dan tadi fiturnya kira-kira apa saja yang mau diangkat. Kemudian terakhir adalah proses dokumentasi. Nah, dokumentasi ini juga penting. Tadi setelah kita mendapatkan prioritasnya, mendapatkan klasifikasinya, terkait kebutuhan fungsional, baru kita dokumentasi. Nah, dokumentasinya itu biasanya bentuknya seperti ini. Ini bisa dijabarkan menjadi aktivitas ataupun subaktivitas ataupun sub-aktivitas gitu ya. Dan juga nanti ada tabel pengujiannya. Jadi setelah aktivitasnya dibuat, misalkan aktivitas login, kemudian detail aktivitasnya mungkin ada login, ada sign up, login with Google, login with Facebook, login with Instagram, dan itu banyak gitu ya. Itu bisa dijabarkan seperti itu. Kemudian setelah itu ada langkah pengujiannya. Ketika nanti ini kalau sampai benar-benar implementasi sistemnya ada ya, ready, jadi harus bisa digunakan gitu ya. Nah, ini langkah pengujian bisa dituangkan. Tapi kalau teman-teman mungkin nggak sampai proses itu, ya silakan diadakan. Tapi ya untuk informasi aja bahwa nanti kalau memang ada, nanti langkah idealnya untuk menguji adalah seperti ini gitu ya. Ini nanti saya akan share, jadi nanti teman-teman bisa baca lagi gitu ya. Oke, kemudian ini hanya fallback tadi terkait penggunaan teknik wawancara, terkait persiapannya, pelaksanaan, analisis, dan dokumentasinya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini kita skip saja biar kita waktunya cukup. Oke, ini sudah sampai pada kesimpulan. Nah, oke, ini yang terkait wireframe yang saya bilang tadi. Jadi nanti kita akan menggunakan namanya Miro. Kita belajar sama-sama. Saya kasih basicnya aja, karena pengembangannya ini beda-beda nanti Bu Rina dan Mas Ferry. Jadi
tergantung studi kasusnya teman-teman sendiri nanti. Kalau mau buatnya aplikasi keuangan, berarti nanti yang muncul kan terkait keuangan seperti itu ya. Jadi nanti menyesuaikan. Jadi saya kasih basicnya saja nanti ya. Oke. Oke, baik. Nah, itu Mairo. Kalau ditanya saya biasanya untuk menyelesaikan sebuah prototipe pakai apa, itu biasanya saya pakai Figma ya, karena memang sudah terbiasa scratching di Figma. Dan Mairo ini hal yang baru, tapi kalau teman-teman nanti silakan dikulik lagi lebih advance, karena mungkin waktu kita nggak sesempurna itu pada malam hari ini untuk bisa menyempurnakan Mairo sampai selesai gitu ya. Yang jelas tapi bisa kita untuk nanti bikin prototipenya dulu. Prototipe itu gambaran kasarnya dulu. Jadi dari ide-ide tadi, briefnya pengguna tadi yang udah kita tangkap ya, melalui BOS tadi, kemudian kita tuangkan nanti berupa wireframe biar lebih cepat gitu ya. Kita mau bikin apa nih aplikasinya, point view atau tablet view atau desktop view dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa sesuaikan kebutuhannya apa, seperti loginnya, seperti formnya, tampilan-tampilan grafisnya, itu nanti kita bisa buat terlebih dahulu hal-hal tersebut gitu ya. Untuk kita tadi biar idenya nggak hilang. Jadi udah dapat tadi ketika apa namanya analisis kebutuhan pengguna, udah dapat tuh dan nangkep idenya, nah kita tuangkan di wireframe ini gitu ya. Nah, ini hasil akhirnya, final result-nya. Nah, kalau menurut saya, ketika nanti membuat sebuah program atau prototipe ini, kalau harus nge-coding itu memang rasanya berat ya. Karena untuk membuat tampilan desain ini saja, mungkin effortnya juga sudah lumayan banyak, karena harus brainstorming, cari tampilan yang bagus, warna yang bagus. Tapi silakan kalau memang bisa diselesaikan sampai tahapan implementasi dan coding itu bagus banget gitu ya. Nah, dari wireframe tadi itu nanti bisa endingnya kayak gini. Dan ini pun berangkat dari wireframe-nya. Jadi awalnya dari seperti ini. Dan tadi ya, semua tidak terbatas dari tool, tapi tergantung nawa itu teman-teman. Ibaratnya teman-teman pakai kertas dioret-oret gitu ya. Bikin dulu seperti ini namanya wireframe. Dan nanti kita akan bikin di Mairo. Terus dikembangkan lagi dalam bentuk gray and white, nah baru dikasih warna, dikasih tone ya. Nah, untuk sampai ke tahapan tone ini, teman-teman butuh proses yang cukup panjang karena harus belajar terkait UX dan sebagainya gitu ya. Atau yang paling cepat nanti brainstorm aja lewat Dribble, Pinterest dan sebagainya. Oke, di dalam perancangan ini yang mau kita bahas itu terkait definisi perancangan sistem informasi, komponen utama dalam perancangan SIM, dan prinsip-prinsip desain antarmuka. Kita bahas cepat aja ya. Sebentar. Ini definisinya, jadi merancang struktur fungsi dan tampilan. Kemudian tadi harapannya bisa menghasilkan sistem yang efektif, efisien, dan mudah digunakan. Kemudian faktor-faktornya, ini teman-teman ini ada 4 poin, teman-teman fokuskan di poin 1 dan poin terakhir. Jadi terkait kebutuhan penggunanya dulu, sama skalabilitas. Jadi kebutuhan penggunanya apa tadi yang mau dibuat, misalkan inventory gudang gitu ya.
Kemudian setelah udah didapat, kira-kira skalabilitas tadi bisa dikembangkannya nanti seperti apa, sejauh mana, bisa diintegrasikan dengan apa saja, gitu ya. Bisa nanti ngelihat dari stakeholder-nya dulu, siapa yang misalkan perkebunan gitu ya, stakeholder-nya ada siapa saja, ada supplier pakan, ada supplier bibit dan sebagainya gitu. Itu nanti dikumpulkan dulu. Nah, itu nanti ada integrasi-integrasi ke sana. Nah, itu tadi terkait skalabilitas. Nah, tapi bikinnya yang awal kita pakai yang light-nya dulu, yang simpelnya dulu, yang briefnya nggak terlalu rumit. Kita pakai kebutuhan pengguna, tadi butuhnya bikin sistem apa, kita breakdown, ambil yang major-nya dulu ya, yang paling penting. Sedangkan yang poin 2 sama 3 ini agak berat karena terkait keamanan dan itu udah teknikal banget ya. Kemudian juga terkait ketersediaan teknologi. Jadi fokusnya di kebutuhan pengguna dan juga skalabilitas. Oke. Selanjutnya komponen utamanya, nah, di sini teman-teman fokus ke antarmuka pengguna dulu. Jadi untuk merancang antarmuka yang intuitif, user friendly, dan mudah dinavigasi oleh pengguna. Karena nanti bicara terkait tampilan antarmuka itu juga bicara terkait konsistensi. Jadi ketika kita bikin satu interface itu harus ditanamkan yang namanya konsistensi. Jadi sesuai desainnya dari awal sampai akhir tetap sama, nggak berubah jadi aneh-aneh gitu ya. Oke, kemudian teman-teman bisa menggunakan alat bantu lain seperti flowchart di sini gitu ya. Teman-teman bisa petakan dari stakeholder, terus kebutuhannya apa, misalkan login. Setelah login bikin apa, bikin dashboard. Kemudian dari dashboard muncul banyak fitur gitu ya. Kemudian ada fitur lainnya seperti ekspor PDF dan sebagainya. Tadi teman-teman juga lihat di Miro bisa dihubung-hubungkan, jadi bisa dipersingkat prosesnya jadi satu aja di Miro nanti. Nah, kemudian ini prinsip-prinsip desain antarmuka pengguna, itu yang pertama konsistensi, kemudian kesederhanaan, keterbacaan, responsif, navigasi yang intuitif. Itu kalau bicara terkait sistem informasi, yang biasa kita buat itu harus memuat itu konsistensi, pertama kesederhanaan, keterbacaan itu terkait font, warna, dan sebagainya, kemudian responsif tadi ya, kalau web version dibuka di handphone itu jadi mobile view, jadi form-formnya itu nanti juga tampilannya menyesuaikan, seperti itu. Kemudian navigasi yang intuitif. Nah, ini yang do and done. Jadi yang nggak boleh itu ketika mengabaikan konsistensi gitu ya. Jadi inkonsistensinya ini di sini misalkan ada navigasi. Navigasi itu kalau teman-teman buka sebuah web terus ada menu di samping, nah itu namanya navigasi, navigation bar. Nah di situ ketika diklik, misalkan yang pertama munculnya seperti ini, kemudian yang kedua ada tambahan seperti ini, yang ketiganya berubah lagi seperti ini. Jadi itu nggak boleh. Jadi ketika tampilannya sudah seperti ini, ya ke belakang tetap sama kok tampilannya. Jadi tetap konsisten gitu ya. Tidak berubah-ubah. Main body-nya itu tidak bergeser-geser. Ini kan ada main body, ada page 1, informasi page 1 sama informasi page 1 sama apa tadi? Ini kok kenapa bergeser? Ada main navbar. Jadi menunya ini di atas pindah ke bawah gitu ya. Terus pindah lagi ke samping di halaman berikutnya. Nah, itu nggak boleh. Yang boleh itu kalau kita udah bikin menunya di atas, ya di tampilan yang page kedua juga tampilannya menunya tetap di atas. Di tampilan page yang ketiga juga menunya juga di atas. Jadi main navbarnya itu di posisi yang sama. Main body-nya pun juga sama. Jadi isi informasinya itu tertampil sama semua gitu ya, tidak bergeser kemana-mana gitu, tidak lari gitu. Nanti ketika kita menunya misalkan saya kasih contoh kita pakai browser gitu ya, ini kan tab-nya ada di atas nih ya, nah ini tab-nya ada di atas. Kemudian ketika saya buka tab yang lain gitu ya, saya buka tab misalkan ini gitu ya, nah itu tiba-tiba tab-nya berubah pindah ke bawah gitu kan. Nah itu nggak boleh, karena kalau berpindah-pindah seperti itu nanti membingungkan pengguna gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi konsistensi itu hubungannya dengan hal-hal semacam itu. Nah, ini foto tab.
nanti kita fokus bikin wireframe. Kalau ini tutorial kita skip aja. Oke, kita coba pakai Miro ya. Tapi mungkin saya izin yang di share screen saya pindah ya, Bu Rina ya. Soalnya kayaknya yang ini What is Wi-Fi? kurang suka. Saya kembali ke Zoom, saya coba matikan dulu share screen. Oke, izin Bu Rina untuk minta apa? Share screen. Gimana itu? Gimana Pak Agung? Minta permission untuk share screen untuk email yang ini agungprasetyo.com. Saya pindah ke desktop. Namanya yang mana Pak? Oh ini sudah jadi co-host Pak. Sudah. Terima kasih. Oke. Share. Kita ke Miro ya. Ini Miro. Teman-teman bisa buka situsnya. Itu ada miro.com ya. Jadi di miro.com teman-teman nanti bisa sign up dulu, bikin account ya. Pak Agung izin, mungkin alamatnya bisa di-share di chat ya Pak, biar Oh ya, teman-teman sekalian banyak. Jadi ini salah satu penggunaan prototipe ya Pak Agung ya? Iya betul. Jadi nanti poinnya di sini bikin prototipe. Yang baru bergabung ya. Oke, jadi pakai miro.com. Di sini teman-teman bisa banyak ya. Ada banyak fitur di sini, ada template untuk bikin beberapa hal, ada Kanban, mind map, flowchart dan sebagainya. Tapi kita fokusnya tadi ya, kita mau bikin prototype dulu ya. Oke. Bicara terkait prototype itu nanti kita fokusnya ke flow. Nah, ini saya karena awam ya, saya orang awam, saya tidak punya masalah atau studi kasus. Jadi saya coba bikin tadi studi kasus di mana menggunakan ChatGPT ya, kita pakai teknologi OpenAI. Saya mau minta mereka bikinin sebuah sistem inventaris gudang. Nah, di inventaris gudang ini ada masalahnya yaitu tadi mereka pengen untuk tadi melihat ketersediaan barang, kemudian mempermudah pengelolaan pemesanan, pengiriman dan penjualan, kemudian membantu mengoptimalkan tingkat persediaan gitu ya. Kemudian fitur-fiturnya ini di breakdown ya, ada manajemen barang, terus bisa apa aja nih, pencatatan barang, pencarian barang dan sebagainya. Nah dari sini kita bisa breakdown dulu. Paling simpel biasanya dalam sebuah sistem itu masalah keamanan. Nah itu tetap kita hiraukan, tapi tidak mendetail ya. Jadi cukup berpikir perlu adanya login dan password biar nggak sembarang orang bisa akses kan, itu pasti ya. Nah teman-teman nanti ketika bikin atau buka Miro itu belum muncul nih fitur wireframe library-nya. Teman-teman perlu klik more app ini, kemudian bisa tambahkan di sini, bisa ketikkan di sini wireframe. Wireframe library, kemudian dipilih. Nah, nanti ketika dipilih, maka akan muncul dia di sebelah kirinya teman-teman. Ada di sini. Oke. Di sini teman-teman bisa buat nanti desktop base atau tablet gitu ya, atau front view gitu ya. Jadi bisa disesuaikan. Nah, nanti dari sini teman-teman bisa pilih beberapa komponen yang sudah disediakan.
pertama ada shape ya, ada rectangle, ada circle dan sebagainya. Kemudian ada heading ya, ini digunakan untuk kita mau bikin teks tebal gitu ya, atau judul gitu ya. Kita bisa masukkan saja, tinggal drag and drop, kemudian kita kasih di sini title misalnya. Dan ini bisa kita sesuaikan, kita adjust lagi ukurannya mau berapa. Dan kita bisa taruh posisinya mau di mana gitu ya. Nah, ini tabletnya kita nggak pakai, kita akan hapus dulu ya. Kalau di laptop, apakah bisa langsung delete? Oke, nggak bisa. Oke, saya sini. Oke. Nah, ini title bisa digedein, bisa dikecilin juga. Nah, intinya nih teman-teman silakan berkarya dari sini. Nah, kita tadi mau bikin login, kita taruh di tengah dulu, kita bikin login ya, login form. Biasanya login form kita butuh apa nih? Kita butuh judul sudah, kemudian butuh form ya. Kita pakai text field. Nah, text field-nya ada dua, ada text field, ada text area, ada search. Nah, kita pakai yang text field. Nah, kita ngambil text field di sini. Kemudian, sorry ini masih muncul ya, skip completely. Oke. Kita bisa lebarkan gitu ya, kita sesuaikan aja, kita adjust gitu ya. Nah, ini kayaknya kelebaran nih Pak. Oke, kita kecilin aja, kecilin, sesuaiin. Nah, ini kita geser lagi. Oke, kemudian ini kita manual dulu ya. Nah, kita tengahkan di sini, kita lebarkan. Nah, di sini kita bisa kasih apa namanya isian gitu ya, placeholder. Kita bisa kasih nama email misalnya. Your email. Kemudian kita bisa buat ini sebagai placeholder. Nah, jadinya seakan-akan itu betul-betul tampilan form login gitu ya. Nah, kemudian kita bisa percepat, kita buat, kita Ctrl D, duplikat, terus kita ganti ini dengan password. Kita ganti dengan password. Nah, kemudian setelah password, kita mau apa? Ketika sudah ada nih formnya nih, terus gimana cara loginnya kalau sudah ada form user email sama password? Ini cara loginnya gimana? Kita perlu tambahkan button ya, kita tambahkan button di sini. Kita tambahkan button dulu. Kita ambil button. Nah, buttonnya ada dua, ada yang solid sama ada yang apa namanya? Saya lupa istilahnya. Solid sama button yang nggak solid lah intinya. Nah, yang solid ini biasanya kita sebutnya sebagai primary button. Kalau yang satunya yang tidak solid itu kita sebutnya biasanya sebagai secondary button. Biasanya untuk yang yang tidak solid ini kita gunainnya untuk apa sih? Nah, biasanya kan dalam tombol itu ada dua hal ya. Yang pertama misalkan login, yang satu bisa jadi cancel kayak gitu. Yang tidak solid ini kita biasanya gunakannya untuk ibaratnya button yang tidak digunakan apa ya bahasanya gimana ya? Bukan fungsi utama yang mau diharapkan. Jadi fungsi utamanya di sini kan yang mau ke get adalah semua pengguna bisa login. Jadi prioritasnya adalah login. Jadi loginnya ini harus kita tonjolkan. Nah, cara menonjolkannya dengan apa? Dengan memilih button yang warnanya solid gitu, yang lebih terlihat, yang lebih dominan. Jadi secara user experience itu pengguna itu nanti mudah mengidentifikasi tombolnya gitu. Oh, ini ada tombol login di sini. Sedangkan cancel itu hanya menggunakan border gitu ya. Tujuannya memang dia menjadi secondary button yang mana agar tidak terlalu nampak gitu ya. Agar orang itu nampaknya yang button yang solid tadi gitu kan. Jadi memang semua yang lihat di sini harus bisa login gitu. Bukan untuk ngarah ke cancel gitu. Oke. Ini kita hapus, kita pakai login saja. Jadi login di sini, kita taruh di sini. Kita sesuaikan ukurannya dan teman-teman bisa sesuaikan lagi.
Nah, nanti dari sini, sorry, ini kenapa nggak? Kita gedein ukurannya ya. Mungkin buat font view-nya nggak keluar. Gimana font view? Mungkin misalkan di sini mau bikin sign up satunya. Satunya login, kita mau bikin sign up. Kita bikin sign up di sini. Sign up. Kita ganti jangan login kali ya. Sign in. Jadi nanti ada dua button, jadi harus sign. Kalau sudah punya email, bisa langsung isi, kemudian bisa langsung sign in, atau kalau belum bisa langsung sign up. Nah, kalau sudah ada sign up, berarti teman-teman harus bikin apa? Bikin form pendaftarannya. Nah, teman-teman bisa duplikat saja. Dan prosesnya akan berulang seperti itu. Gitu. Kemudian tadi kita skip bagian itu, kemudian kita tadi mau bikin apa nih? Misalkan, saya mau bikin tadi terkait manajemen barang. Di sini ada apa namanya penambahan penghapusan barang, kemudian pencarian barang, kemudian ada banyak ya, ada banyak hal yang mau kita lakukan. Tapi kita fokus dulu berarti kemungkinan di sistem ini kita harus punya tampilan list item barang gitu ya, kurang lebih kan gitu ya. Jadi kita bisa buat dulu nanti tampilan list item. Untuk sign up rasanya gampang ya, nanti tinggal ditambahkan saja. Oke, kita mau bikin list item barang. Nah, nanti kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai tampilan yang sama ya. Jadi sebentar, untuk table, nah ini untuk data table, kita bisa masukkan dulu. Ini kan ada miss, jadi apa ya namanya? Tidak harus sempurna ya. Yang penting teman-teman bisa menaruh dulu ide-idenya di sini. Oke, di sini bisa disesuaikan, ditambahkan data table-nya. Inform, duplicate, frame, kita buat misalkan kode barang, kemudian di sini kita ganti misalkan nama barang, kemudian di sini jumlah. Oke, kemudian di sini kita bisa kasih nama barang A. Kemudian jumlahnya berapa? 12. Oke. Kemudian kode barangnya misalkan 0001. Oke. Oke, kemudian kita bisa tambahkan tadi, misalkan kita mau kasih search ya, kita bisa kasih search di sini. Search dulu, kita kasih search di sini, kasih kode barang. Ini teman-teman nanti silakan dikulik lagi apa namanya ketika menggunakan ini, dikulik lagi biar lebih detail lagi ya tampilannya, bukan sekasar yang saya buat ini. Kemudian karena ada search, terus tadi dia butuh apa, misalkan ada navigasi juga, berarti kita perlu buatkan tadi ya apa namanya shape ya, kita perlu bikin shape nih, kita bikin pen-nya di mana ya. Nah, bikin dulu ya, lagi di sini. Kita bikin dulu misalkan menu ya, kita scratching di sini, kita bikin menu. Misal di sini kita kasih teks dulu. Sini apa tadi? Informasinya apa saja tadi?
manajemen barang, gitu ya. Manajemen barang, buat di sini manajemen barang, kemudian kita buat lagi di sini di bawahnya ada menu misalkan. Ini apa tadi? Pencatatan barang dan lain sebagainya. Kita copy dulu, kita paste di sini. Buat di sini biar kita punya catatan nggak pindah-pindah. Nah, di sini kecil, kita mau apa tadi? Pencatatan barang. Oke, kita kasih di sini pencatatan barang. Pencatatan barang sama apa tuh? Pencatatan barang, pencarian barang, penambahan barang, penghapusan barang. Oke, berarti kalau pencatatan barang, berarti fiturnya adalah di sini nanti bisa menambahkan data barang baru gitu ya. Kalau pakai data barang baru, berarti kita cukup menggunakan button saja ya. Jadi kita bisa tambahkan button di sini, kita bisa taruh di sisi kanan misalkan. Oke, kita taruh sisi kanan. Terus kita buat misalkan di sini tambah barang seperti itu. Atau mau ditaruh di dekat search seperti ini juga boleh, atau mau dibuatnya di bawah search gitu ya. Buat menu-menunya di bawah search gitu. Kita buat gini juga boleh. Sesuaikan gitu. Oke. Kemudian tadi ada tambah barang, kemudian ada apa saja tadi, hapus dan juga pembaruan stok ya. Hapus dan pembaruan stok. Nah, untuk hapus dan pembaruan stok juga bisa dilakukan di sini. Jadi kita bisa tambahkan text link. Text link kita masukkan di sini. Ini bisa nanti namanya hapus. Hapus. Kemudian kemudian kita duplikat. Kita bisa di sini. Ini kita ganti yang hapus yang sini. Sini edit. Bisa edit, bisa hapus. Kita taruh di bawah. Oke. Ini kelas. Nah, di sini nanti menunya bisa dilengkapi ya. Teman-teman bisa bikin misalkan menu. Kita kasihnya gini aja. Menu name. Menu name. Di sini bisa diduplikat saja. Oh, sorry. Ini kayaknya kena shortcut. Oke, ini kalau pakainya WordPress gitu ya. Jadi kadang apa namanya, shortcutnya tuh kena ke browsernya. Ya ada plus minusnya. Gitu. Oke, ini menu. Kita bisa bikin di sini menu name dan sebagainya. Nah, kita bisa buat di sini. Intinya yang mau kita buat adalah gambaran kasarnya dulu. Kita mau kasih misalkan apa foto profile, ya cari aja foto di sini. Cari foto avatar, masukin. Drop gitu aja ya. Masukin di sini sebelah kanan misalkan. Terus mau dikasih apa foto name-nya? Mau dikasih nama, kasih teks seperti kasih nama gitu ya. Your name misalkan. Name dari mana? Dari kiri ke kanan. Terus kemudian diduplikat di sini misalkan apa jabatan misalkan. Di sini jabatan dan seterusnya. Nanti bisa dilengkapi ke bawah. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa tinggal share. Ketika sudah selesai tinggal share. Kemudian bisa copy tim via linknya. Jadi bisa di-copy, kemudian tinggal dikirim. Terus nanti ini bisa dikasih permission nih, anyone with link, bolehnya apa ngapain gitu ya. Bolehnya ngedit ya udah, nanti tinggal dibuat edit atau no access gitu. Copy broad link, di sini tinggal di-share. Nah, nanti ketika di-share, nanti bisa mereview ya hasil pekerjaannya teman-teman. Nah, ini pakai Miro, memang perlu effort untuk mengulik ya, karena posisinya di sini kalau Miro itu
jarang memang saya gunakan karena saya sudah langsung biasanya menggunakannya di Figma. Kalau di Figma itu memang sudah terbiasa aja, familiar. Cuma biasanya kalau Figma itu kekurangannya adalah cukup berat. Makanya tadi ya, referensi yang mau saya berikan, misalkan saya memberikan Figma untuk teman-teman yang bisa Figma. Sorry, sebentar. Screen-nya saya ubah dulu. Oke, jadi kalau misalkan Figma, support komputernya, saya sarankan memang menggunakan Figma. Karena memang aplikasinya lebih suportif untuk itu. Kalau Miro tadi, lebih ke sisi praktisnya aja. Karena memang kita kan mau nge-get tadi ya, wireframing ya. Wireframing itu kan nggak harus detail gitu. Nah ini nggak enaknya pakai WordPress itu kalau kita pencet spasi kan harusnya untuk geser-geser gini ya, malah yang kena zoom-nya gitu ya. Tapi beda kalau aplikasi seperti ini aman-aman saja. Biasanya shortcut-shortcutnya nggak kayak tadi, loncat-loncat. Kenapa tadi waktu praktek banyak loncat-loncatnya ya karena itu tadi. Karena apa namanya, si Miro-nya ini tadi bikin apa namanya, di web browser, jadi bikin shortcut-nya browser-nya kena, shortcut-nya zoom-nya juga kena. Jadinya nggak nyaman gitu. Nah, kalau di sini teman-teman juga bisa, teman asetnya memang semuanya manual ya di sini. Jadi ini ada frame di sini, teman-teman bisa nanti kalau tutorial banyak ya, tutorial banyak di mana bertebaran di YouTube, nanti bisa cari tutorial cara membuat prototipe seperti ini. Di sini ada frame, nanti frame yang digunakan untuk tadi mau memilih resolusinya bagaimana, mau font view, mau desktop view, dan sebagainya. Itu bebas. Ketika dipilih, teman-teman bisa mengisi apapun di sini. Sama dengan hal tadi, cuman bedanya mau benar-benar lebih manual. Kalau yang tadi kan kita mau bikin button misalkan, kita mau bikin sign in. Sign in-nya sudah ada, buttonnya sudah ada, tinggal diklik, sudah jadi gitu ya. Sudah langsung terbuat gitu buttonnya, sudah langsung muncul. Kalau mau bikin checkbox gitu ya, checkbox tinggal diklik, udah ada, sudah muncul juga gitu ya. Jadi lebih luwes gitu, lebih apa namanya, lebih cepat kalau disuruh buatnya rapid gitu ya. Beda dengan yang Figma. Kalau Figma semuanya harus manual, kalau ini kan udah bisa langsung tap selesai gitu ya. Udah langsung kebentuk datanya gitu ya. Kalau Figma enggak. Kalau Figma, kalau mau bikin button gimana? Mau bikin button ya manual gitu. Pakai teks, bikin namanya button M misalkan. Terus habis itu harus bikin frame-nya dulu, terus dikasih warna gitu ya. Dikasih warna, kita ganti warnanya misalkan gini gitu ya. Jadi set beberapa pengaturannya agak cukup banyak gitu. Jadi ditaruh di atas, di bagian atas, kemudian diduplikat, terus habis itu ya macam-macam gitu. Intinya lebih kompleks kalau yang Figma. Makanya saya tadi sarankannya untuk menggunakan Miro. Walaupun ini hanya sampel aja ya, contoh. Kalau bikinnya secara sempurna, scratching-nya mungkin nanti teman-teman aja yang menyempurnakannya. Intinya konsepnya teman-teman nangkep bahwa fungsi dari wireframe ini tadi untuk mengaplikasikan apa tadi ya, kebutuhan pengguna yang udah kita tangkap, ide-ide tadi, kita tuangkan secara kasar di Miro. Kita bikin wireframe-nya di sini. Nanti dirapiin lagi. Kalau ini apa yang saya kerjakan kan kurang bagus ya, jelek gitu ya. Ibaratnya belum rapi gitu. Nah ini teman-teman nanti bisa lebih rapikan lagi. Jadi atur posisi distribusinya, terus lebih diatur lagi apa yang mau ditampilkan di sini kan, menu-menunya dan lain sebagainya. Kalau ini untuk yang di Figma, kemarin ada request dari Pak Ferry, sebenarnya kalau nanti di coding itu tampilannya kayak gimana sih? Nah, kalau prototyping, kalau di Figma memang plusnya itu lebih detail dia. Kalau di Figma, ketika kita bikin prototype, itu betul-betul kita bisa melakukan banyak hal gitu ya. Misalkan nih, kita ke bawah nih, ini ada beberapa yang nggak saya isi. Kayak ke bawah sini, itu kita bisa ngembed hal-hal semacam ini. Benar-benar seperti video gitu ya. Padahal ini kita tricky ya. Jadi kita akalinya itu kita cari image image bergerak seperti GIF gitu ya. Image bergerak seperti itu yang kita masukkan ke dalam frame-nya gitu.
Nah, di sini kita harus bikin dulu, tapi nah seperti ini ada bikin komponen-komponen dulu, bikin apa namanya barnya ini juga kita bikin manual kayak gitu ya. Bedanya cuma seperti itu. Cuma lebih detail. Terus nanti bisa juga sampai ke posisi di mana misalkan ketika mouse kita arahkan ke sini, nah itu maka akan memunculkan tadi ya, memunculkan interaksi gitu ya. Memunculkan interaksi seperti ini gitu. Nah, itu untuk prototype. Jadi mungkin mohon maaf untuk prototype yang di Miro kurang sempurna. Nah, nanti tugasnya teman-teman ini untuk menyempurnakan tadi ya. Ini ada studi kasusnya tadi. Studi kasusnya bisa teman-teman lihat di sini. Dijadikan contoh dulu. Kira-kira seperti apa nih kalau misalkan di breakdown ke dalam sebuah webcam. Nah, ini ada pemesanan pengiriman. Berarti saya perlu punya menu pemesanan dan pengiriman. Ini tampilannya kayak gimana? Oh, tampilannya fiturnya nanti ada apa? Ada percakapan nih. Berarti bikin tampilan chat gitu ya. Tampilan chat, di situ ada percakapan, ada bubble text dan lain sebagainya. Kemudian laporan analitik. Nah, ini tadi laporannya modelnya kayak gimana. Terus ini keamanan tadi ya kita udah pakai yang jelas yang paling mudah dulu login sama sign up dulu. Terus nanti ada pengaturan user untuk ubah password dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa silakan teman-teman scribing di Miro gitu ya. Ini tadi saya cuma praktekkan secara kasar aja. Teman-teman butuh toggle, tinggal klik jadi di sini tugalnya. Tinggal di mau stage-nya apa, on atau off misalkan. Mau off seperti ini, mau on seperti ini. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi Miro ini silakan dimanfaatkan untuk pembuatan wireframe. Oke. Selanjutnya mungkin yang terakhir mungkin kita cepat aja. Yang terakhir itu terkait pengembangan. Nah, tadi pengembangan itu yang mau kita tangkap apa sih? Nah, misalkan kita bahas yang kasus ini dulu lagi ya. Kasusnya adalah sistem inventaris gudang. Jadi kira-kira dari sistem inventaris gudang ini, apalagi yang bisa kita kembangkan? Nah, di sini kan belum bicara stakeholder ya. Ini baru mungkin dari sisi pemilik gudang gitu ya. Nah, mungkin dari sisi user yang menggunakan gudang atau yang menyewa gudang, nah itu bisa pengembangan ke sana. Jadi kalau misalkan gudang ini kemudian bisa disewa-sewakan, nah itu nanti bikin tampilan aplikasinya kayak gimana. Terus apa namanya pengelolaan manajemen usernya bagaimana. Nah, itu bisa dikembangkan seperti itu kurang lebih. Jadi kalau bicara pengembangan, simpelnya seperti itu saja. Jadi dari yang basic ini kira-kira bisa diimprove lagi mau sampai mana gitu. Dan kalau sekarang udah ya, kalau sekarang untuk improvement seperti ini teman-teman bisa manfaatkan juga fitur-fitur dari OpenAI. Cuman ini untuk informasi bahwa OpenAI kalau teman-teman pakai knowledge-nya itu terbatas di 2021 untuk saat ini. Jadi dia bukan menggunakan knowledge di 2023. Dan itu ada informasinya di situs resminya OpenAI gitu ya. Jadi knowledge base-nya itu 2021. Kalau misalkan teman-teman pun menggunakan ini untuk ngoding, misalkan ya, teman-teman ini sebagai contoh nih, misalkan saya minta dong berikut buatkan tampilan front end fitur manajemen barang, dibuatkanlah sama dia. Saya seperti ini ya. Kemudian saya copy. Nah, ini saya pakainya Waitress aja, di sini Waitress. Nah, di sini saya bisa masukkan kodenya. Kalau bicara sistem informasi, udah paham tentang hal seperti ini. Jadi ini inline CSS. Ini HTML sama CSS doang. Jadi cuma dua itu, pure dua itu saja. Stylenya dimasukkan ke dalam sini. Kemudian kita run. Nah, nanti tampilannya jadi seperti ini. Itu bisa, tapi ya itu terbatas ya. Kalau pakai wireframe, itu kemarin yang Laravel itu dia baru tahu Laravel yang versi 8. Jadi dia belum update ke yang Oke, mungkin itu. Sedangkan materi yang lain, untuk materi yang lain nanti teman-teman bisa dibaca ya, dibaca sendiri, dipelajari sendiri untuk materi yang 5, 6, dan 7. Gitu. Mungkin itu Ibu untuk yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Rina dan Pak Ferry. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung
Mungkin teman-teman yang masih ada di dalam Zoom, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau raise hand atau menulis di kolom chat, saya persilakan. Ada yang mau ditanyakan tentang prototipe dan pengembangan sistem informasi? Halo, teman-teman? Tidak ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak, Bu. Sepertinya tidak. Tidak Oke. ada. Kiki ada. Kiki ada. Kiki. Ada Mas Kiki? Lagi nanya. Kiki siapa? Oke, ini ada satu Pak Agung Ya. dari Mas Nandar. Katanya Mas Nandar, semua yang tadi dijelaskan oleh Pak Agung itu bisa diakses secara gratis atau berbayar. Gratis semua. Jadi untuk yang Figma itu dia diakses secara gratis. Namun kekurangannya dari Figma sendiri itu adalah kita nanti cuma bisa pakainya di draft saja. Jadi cuma di draft sini saja. Sedangkan untuk ketika teman-teman sudah bikin nih, misalnya kayak saya bikin Netflix collaboration kayak gini ya, Netflix duplication seperti ini ya. Kemudian saya mau kolaborasi nih sama tim gitu, tim yang lain. Nah ini saya harus masukkan ke namanya project. Jadi kita harus bikin dulu projectnya di sini. Nah ini saya bikin misalkan future income, di sini saya masukkan nih. Nah, di sini hanya terbatas 3 project. Nah, itu kalau yang free. Tapi kalau teman-teman pakai yang berbayar, nanti di sini bisa banyak. Teman-teman bisa masukkan banyak project di dalam sini, gitu ya. Itu untuk yang Figma. Sedangkan untuk Miro, sampai saat ini, karena juga ini tools yang saya cari kemarin, yang kira-kira bisa diaplikasikan oleh teman-teman secara benar-benar free, gitu ya. Nah, itu selama ini belum ada batasan ke arah sana gitu. Jadi kayaknya batasannya yang baru terlihat ini tadi di prosesor. Jadi prosesor ini ada pembatasan di sini hanya bisa can view, sedangkan can edit ini saya belum tahu nih kenapa nggak bisa. Nah, ini kayaknya harus upgrade. Jadi ketika tadi ya, kan kalau dilihat di videonya si Mairo itu, ketika tadi kita mau bisa cup of tea gitu ya, ibaratnya kolaborasi bareng, nah itu harus pakai yang berbayar. Jadi dibatasi di situ. Sedangkan kalau kita pakai yang gratis ya itu kita kerja sendiri lah bahasanya gitu. Tapi aman sih menurut saya, nggak ada masalah ya. Bedanya cuma itu aja antara Figma dan mana Miro. Adapun nanti ketika teman-teman gunakan dan ternyata ada kendala, nanti coba saya carikan alternatif yang lain dan mungkin nanti saya bisa sampaikan ke Bu Rina. Oke, berarti untuk saat ini Mairo ini masih free ya, Pak Agung ya? Free, saya bikin 2 project, tapi memang baru-baru aja kemarin, belum lama. Jadi eksekusinya juga di sini masih belum banyak. Tapi yang jelas dari 2 project yang saya buat itu bisa diakses secara sempurna ya. Sempurna itu ya secara free tadi, tidak berbayar sama sekali. Oke Pak Agung, mungkin ini satu pertanyaan lagi dari Mbak Vivi. Ingin bertanya, apakah prototipe ini hanya bisa dibuat di 2 aplikasi itu saja Pak? Kata Mbak Vivi seperti itu, Pak Agung. Oke, kalau sebetulnya kalau arahnya ke prototipe ya, jadi ada 2 nih yang berbeda antara prototipe dan wireframe ya. Jadi kalau prototipe itu adalah sebuah desain yang memang kita berikan satu fungsi. Jadi fungsinya misalkan seperti ini. Saya punya
Saya misalkan saya bikin button ya. Saya punya button di sini. Ini yang saya bilang prototype ya. Jadi saya punya button di sini, saya duplikat. Oke, saya duplikat di sini buttonnya, kemudian saya bikin dia menjadi komponen set. Nah, kemudian di sini saya kasih namanya prototype di sini. Di sini saya bisa kasih behavior, bisa kasih interaksi. Interaksinya misalkan saya arahkan, jadi dari sini ke sini saya arahkan. Saya ingin dia itu ketika while hovering, warnanya berubah misalkan. Jadi ketika while hovering, ketika mouse-nya saya arahkan ke sini, warnanya berubah. Saya bisa kasih animasi di sini, saya bisa ubah di sini animasinya mau gimana, gentle, atau teman-teman yang mungkin biasa main After Effects gitu ya, paham, bisa pakai custom sendiri gitu ya. Saya biasa pakai yang sudah ada, gentle misalkan, kemudian warnanya mau saya rubah nih. Nah, cuman biasanya ini kalau udah software-nya kayak gini, teman-teman yang perempuan itu yang agak berkendala biasanya. Biasanya harus belajar lebih di sini. Nah, misalkan saya mau rubah gini ya, jadi warnanya merah seperti ini. Nah, ketika nanti saya ambil buttonnya, saya masukkan tadi, saya masukkan misalkan di sini. Oke, saya hapus yang ini. Dan ketika saya ke sini, maka ketika saya arahkan nanti di sini warnanya berubah. Kalau warnanya pengen ganti biar kelihatan ya, misalkan saya ganti aja warna yang berbeda. Misalkan. Ini untuk contoh aja ya, walaupun tidak sesuai kaidah. Ubah jadi biru aja misalkan. Nah, maka akan berubah. Nah, itu prototype. Dan ini dan ini juga bukan cuma sebatas ngubah warna button ya, tapi kita bisa misalkan bikin satu tampilan. Saya kasih contoh, saya bikin satu tampilan. Ini yang prototype ya. Kalau memang arahnya prototype, teman-teman harus belajarnya lebih ke Figma dibanding ke yang Mairon. Ini bikin prototype misalkan surface seperti ini, saya bikin 2. Ini tampilan, saya kasih nama tampilan awal atau home, terus yang ini profile. Terus di dalam home ini saya misalkan saya mau kasih button ya, saya kasih button, saya copy aja button yang tadi. Nah, ini saya masuk ke sini. Nah, terus saya ganti di sini misalkan go to profile. Oke, ketika go to profile, saya pengen nanti di profile ini ada tampilan misalkan ellipse gitu ya. Kita masukkan di sini ellipse. Nah, ini kita masukkan, kemudian nanti dari sini saya bikin di sini misalkan back to home. Keduanya ini bisa kita integrasikan. Nah, nanti saya misalkan saya pilih nih, saya mau dari sini, saya mau ketika klik ini nanti akan lari ke sini, profile. Gitu ya. Dan ketika di home ini maka lari ke home gitu ya. Ketika itu diklik lari ke home. Kita kasih di sini misalkan is home. Kita besarin. Ini kita kasih misalkan this is profile. This is profile. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, teman-teman nanti tinggal arahkan ke sini, close starting point, kemudian diklik untuk prototype, jadi show prototype-nya. Nah, ketika di show seperti ini, ketika diklik nanti bisa langsung berpindah. Nah, ini yang namanya prototype. Ini lebih ideal lagi kalau teman-teman dari wireframe, jadi wireframe itu yang kasar, didetailkan lagi di prototype sini, gitu ya. Didetailkan lagi ke prototype sini, karena saya nggak tahu nih timeline teman-teman dalam mengerjakan proposal ini berapa lama, gitu ya. Tapi syukur memang bisa sampai ke prototype ya, karena dengan prototype ini nanti bisa get gambaran yang lebih sempurna ya. Bentar, kita rubah dulu frame-nya.
misalnya jadi R, K, Pak Agung izin menambahkan, mungkin ini bisa sekaligus menjawab pertanyaan Mas Nandar lagi ya Pak. Kalau ini kan sistemnya berarti pakai Figma ya Pak Agung ya? Betul. Kalau yang Mairo tadi itu yang ada sejenis login terus back to home. Nah itu apakah itu hanya gambaran atau bisa berpindah, begitu pertanyaannya Pak. Jadi bagian-bagian login itu ataupun yang lainnya itu bisa diklik semacam aplikasi asli atau hanya sekedar gambaran umum saja. Oke, kalau arahnya tadi materi kita ke prototyping, sebenarnya idealnya menggunakan Figma. Tetap menggunakan Figma. Jadi yang bisa memberikan fitur untuk berpindah-pindah tadi ya, seperti dari sini saya kembali ke sini, saya ke sini kembali ke sini gitu ya, itu hanya di Figma karena memang dia prototype software gitu ya. Gratis juga ya Pak Agung ya? Gratis juga. Nah sedangkan yang Mairo itu misalkan tadi Ibu Rina, misalkan proyeknya teman-teman itu padat banget nih waktunya, nggak cukup, tapi pengen nyuguhin dulu gambaran kasar yang ada di sistem itu nantinya apa aja gitu ya. Tadi misalkan bicara terkait sistem inventarisir barang gitu ya. Saya mau menampilkan fitur-fiturnya dulu nih. Nah, itu bisa digarap secara kasar dulu di Mairo gitu. Jadi Mairo itu untuk rapid desainnya agar proses desainnya lebih cepat, tapi penyempurnaannya tetap di Figma untuk ke prototipenya. Dan ini free from code, jadi nggak perlu ngoding sama sekali. Jadi cukup mainan ROG aja. Jadi ROG-nya itu tinggal kita arah-arahin aja mau ke mana. Nah, kayak ini dari sini ke sini gitu. Yang dari sini ke sini gitu ya. Kalau ada yang lain misalkan saya kasih satu tampilan mungkin yang agak sedikit detail sedikit, misalkan ada home. Ya, mudah-mudahan cepat cukup home, terus ini ada profile, terus ada misalkan kontak gitu ya. Ini untuk contoh home profile kontak, saya katakan, saya copy, saya hapus yang ini, kita pindah ke sini, kita duplikat. This is contact. Gitu ya. Oke, contact. Sip, misalkan gini, kita hapus ini. Nah, dari sini kita bisa arahkan, misalkan dari ini profile, ini ke profile gitu ya. Kemudian yang ini ke kontak gitu ya. Ini ke kontak gitu. Nah, nanti sebaliknya juga sama. Yang sini ke home gitu ya. Ini ke home. Ini tetap karena ini di profile, jadi nggak diapa-apain. Ini ke sini. Terus yang ini juga sama nih, ini ke home gitu ya. Kemudian ini ke profile. Nah, untuk yang kontak kita apa-apain karena memang dia di tampilannya sendiri gitu ya. Oke, seperti ini misalkan. Nah, ketika kita nanti putar gitu ya, prototype atau bisa di refresh dengan tekan R ya. Nah, itu ketika kita pilih, nah ini dia akan berpindah otomatis. Kontak, profile, home. Ini yang dinamakan prototype. Jadi kalau bahasanya prototype, memang arahnya lebih ke Figma bunyinya, jadi bukan ke Mairo. Tapi Mairo itu sebagai alternatif apabila project timeline-nya nggak cukup. Jadi setidaknya gambaran sistemnya tetap bisa terproses gitu. Jadi tetap ada gambaran sistem yang mau dibuat, oh tampilannya gini, cuman belum bisa di prototyping saja. Tapi konsepnya sudah dapat gitu. Jadi mungkin itu bunyinya. Oke, satu lagi mungkin Pak Agung, sebelum kita masuk sebentar ya Pak, ada pertanyaan dari Mas Dida Raihan. Jadi kalau yang buat prototipe itu berarti hanya bisa di Figma ya Pak, atau bisa melalui media selain Figma?
Kalau media selain Figma yang powerful, software ada sih sebetulnya, seperti Adobe XD sama Sketch. Cuma dua-duanya itu juga konsepnya sama kayak Figma. Jadi aplikasi yang apa yang namanya cukup berat ya. Cukup berat itu maksudnya untuk beberapa komputer mungkin yang sudah terlalu jadul itu berat. Tapi kalau komputer-komputer teman-teman termasuk yang middle up atau komputer yang sekarang ini, insya Allah cukup kuat sih. Sama lebih ke konsumsi RAM-nya nanti Bu Rina yang perlu diperhatikan, karena kalau apa namanya menggunakan Figma itu software desain itu memang RAM-nya cukup gede konsumsinya, minimal 8 GB lah kurang lebih. Tapi silakan dicoba dulu, karena memang prototype itu software-nya nggak banyak yang gratis. Posisinya di sana. Dan yang gratis serta powerful sampai sekarang itu Figma. Software yang saya tahu. Karena di Figma ini tadi ya, bisa handover-nya detail juga. Jadi misalkan kita ke inspect di sini, nah ini dia bisa kasih tahu di sini. CSS-nya mau kayak gimana. Jadi gambaran ini CSS ini yang tadi kita sempat masukkan di sini. Nah, kayak gini. Yang kita dapatkan juga dari si ChatGPT tadi juga. Nah, itu sama juga. Tapi ini hanya helper saja. Belum tentu programmer itu menggunakan, karena posisinya biasanya para programmer, apalagi yang udah senior itu, dia punya style codingnya sendiri gitu bahasanya. Jadi ini cuman guidance aja, misalkan saya mau lihat ini font family-nya apa sih, oh aku pakai Helvetica gitu kan, fontnya apa normal, weight-nya 400, font size-nya berapa, nah ini kelihatan di sini, detailnya kayak gini bisa kelihatan. Itu sih bedanya kalau pakai Figma. Jadi memang tetap arahnya kalau mau prototype ke Figma, cuman perlu dipertimbangkan adalah timeline project-nya ya. Karena ini kan kita nggak ngungkap sampai detail ngajarin Figma-nya ya. Kita cuma bahas tadi terkait sistem informasi manajemennya itu apa, sama sekilas tool yang digunakan. Jadi toolnya ada dua, kalau wireframe pakainya Miro, kalau prototype pakainya Figma. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Agung atas penjelasannya. Jadi mungkin kalau prototipe dari segi yang sudah Pak Agung jelaskan itu menggunakan Figma itu tadi ya Pak ya. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman dalam artian masih ada yang mau ditanyakan, itu nanti bisa ke dosen pengampu masing-masing, begitu ya Pak Agung ya. Betul sekali. Oke, mungkin terima kasih Pak Agung. Untuk selanjutnya ada tambahan dari Pak Ferwi Dodo, dan alhamdulillah juga Pak Punang sudah bisa bergabung di dalam Zoom. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Punang. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali ini Pak Agung sudah sharing ilmu dan semakin banyak alternatif untuk prototyping ternyata. Kalau selama ini yang kita coba kenalkan itu menggunakan sekedar Microsoft PowerPoint dengan fungsi hyperlink-nya, tapi itu pun juga lebih jadi fleksibel juga ketika mau menggambarkan berbagai seni artistiknya. Kemudian kita juga menawarkan mahasiswa untuk menggunakan Microsoft Access, misalkan kalau tidak sekedar prototyping tapi sekedar membuat sistem yang sederhana, namun memang agak lebih kompleks. Tapi yang jelas selama ini yang tahun lalu itu mahasiswa dalam waktu cukup singkat, mereka karena semangat barangkali mereka bisa belajar mandiri menggunakan Microsoft Access juga. Kalau ini saya rasa potensial sekali untuk merancang prototipe sistem yang cukup kompleks, namun dengan paling enggak apa yang ada di pikiran sudah tampil dulu, nanti sebagai gambaran pada user. Oke, menarik sekali tentang Miro sama Figma tadi. Terima kasih sekali berbagi pengalamannya Pak Agung. Sama-sama Pak Punang, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Punang dan Pak Agung. Mungkin Pak Ferry ada yang mau ditambahkan dulu? Cukup Bu Lina, cukup. Cukup, oke. Berarti kalau gitu, ini saya boleh share untuk kuisisnya ya, Pak Agung ya? Boleh, silakan Bu Lina. Oke, teman-teman semua sudah siap untuk masuk ke kuisis? Siap Bu. Siap, oke. Wah ini siapa nih yang mau jawab? Mantap banget nih. Nanti kalau nilainya bagus, saya berikan hadiah ya. Oke, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah Bu. Halo, sudah terlihat? Sudah. Oke, silakan untuk masuk ke join my quiz atau scan barcode ini. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Nanti pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisis ini itu adalah pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh Pak Agung tadi dari awal mulai jam 7 lebih sampai sekiranya jam 9 kurang. Silakan untuk bergabung melalui game kode. Tidak perlu waktu lama. Oke, baru 1 orang. Di sini terpantau yang masuk Zoom ada sekitar 245. Kita tunggu apakah 245 ini akan masuk semua di dalam kuisis. Oke. Ada lagi teman-teman? Sebentar, Bu. Oke, siap. Sinyalnya kuat ya? Bentar. Lemot, Bu. Aduh, lemot. Berarti kuotanya kurang ini. Ini apa sekolah siswa? Yuk, ramaikan. Masih 40. Nanti kalau sekiranya sudah masuk semua akan kita mulai. Sekali lagi silakan bergabung. Ada kalaris. Kode. Count. Absen dulu ya, bisa ada Ini untuk namanya apa aja, Bu? Terserah atau bebas atau gimana? Boleh nama asli, tapi jangan pengabdi cikum aja ya. Boleh pakai nama asli atau nama panggilan aja. Gimana? Sudah? Bisa kita mulai ya? Nata Sairia.